Selamat malam semuanya. Saya selaku mahasiswa KKN yang melakukan kuliah kerja nyata di Desa Tengah akan mempresentasikan salah satu program kerja kami, yaitu Rumah Belajar atau Rumbel. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Emoi Krisnawati Saragi dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang melakukan kuliah kerja nyata di Desa Tengah. Nah, yang ingin saya bahas pada pertemuan kali ini ialah mengenai abstrak dari program kerja kami, tim KKN di Desa Tengah, lalu perkenalan proja yang akan saya jelaskan, yaitu program kerja dari Rumah Belajar, lalu apa masalah yang ada di program kerja Rumah Belajar tersebut, dan bagaimana penyelesaiannya, lalu disusul dengan hasil dan dokumentasi. Baik, untuk selanjutnya, langsung saja ke abstrak. Jadi, KKN Unimed 2023 melakukan program kerja yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi masyarakat dalam bidang kesenian, khususnya tarian, lalu bidang pendidikan terkhususnya murid sekolah dasar, bidang tanaman khususnya obat-obatan, bidang kebersihan dan keindahan, bidang pertanian, dan mengembangkan inovasi herbisida untuk membangun masyarakat agar terbantu dari segi kepraktisan dan segi biaya. Nah, secara umum, abstrak dari program kerja kami ialah uh, hal tersebut secara keseluruhan. Dan mahasiswa KKN juga fokus kepada pendidikan sehingga membuka rumah belajar untuk membantu murid yang masih perlu pemahaman yang lebih terkait materi yang telah dipelajari di sekolah. Itulah alasannya. Kenapa rumah belajar ini dibentuk. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan memperkenalkan mengenai program kerja Rumbel ini atau rumah belajar. Yang pertama alasannya itu adalah kami tergerak untuk meningkatkan minat belajar anak dengan belajar menyenangkan. Jadi di rumah belajar ini kami melakukan sistem belajar yang tidak monoton. Jadi diskusi dua arah dan karena anggota dari mahasiswa KKN ini tergolong banyak, sekitar 21 orang, jadi satu satu guru tersebut atau satu mahasiswa dapat uh, belajar dengan dua atau tiga anak, sehingga komunikasi dan pembelajaran antar pengajar dan yang diajar sangat kondusif dan juga intensif, sehingga pembelajarannya sangat serius dan juga tidak terlalu tertekan, tidak terlalu menekan siswanya. Lalu untuk yang belajar di sana ialah murid TK dan sekolah dasar dari umur 5 sampai 12 tahun. Lalu untuk kegiatannya itu dilakukan setiap hari Selasa dan Kamis yang dimulai pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023 yang dilaksanakan setiap pukul 4 sore sampai setengah 6 sore. Nah, tentu saja ada beberapa permasalahan yang kami temui, seperti untuk awalnya kami tidak tahu tempat apa yang harus kami gunakan untuk melakukan rumah belajar ini. Lalu, bagaimana cara mengkomunikasikan kepada siswa-siswa SD dan TK agar mereka tahu informasi ini dan ikut belajar bersama kami. Oleh karena itu, penyelesaian yang kami dapatkan itu ialah dengan cara diskusi bersama pihak sekolah dasar agar kelas tersebut dapat digunakan untuk ruangan belajarnya, serta saat sosialisasi tersebut dengan pihak sekolah, sekolah dasar tersebut, kami juga memberitahukan informasi tersebut ke setiap kelas agar anak-anak yang di sana dapat datang ke sekolah lagi untuk melakukan rumbel atau rumah belajar yang merupakan rancangan program kerja untuk siswa-siswa yang ingin belajar dengan menyenangkan gitu. Dan uh, untuk acara tersebut cukup berhasil. Untuk hari pertama itu uh, uh, anak siswanya itu cukup ramai, sekitar 40 atau 30 sampai 40 siswa. Untuk hasilnya, dari hasil tersebut, adik-adik rumah belajar tersebut dapat hadir tepat
waktu serta konsisten dalam kehadiran. Jadi tidak hanya pertemuan pertama saja yang cukup banyak yang hadir, tetapi di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga banyak yang hadir, bahkan meningkat setiap waktunya atau setiap minggunya. Nah, kemampuan memahami adik-adik rumah belajar juga meningkat setiap minggunya. Hal tersebut dapat kami katakan karena mereka dapat mengikuti tahap pembelajaran yang semakin sulit setiap pertemuannya. Jadi sistem pembelajaran di sini ialah mahasiswa yang jurusan misalkan saya sebagai mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia, memang secara dasarnya saya mengajar Bahasa Indonesia supaya lebih detail. Sedangkan mahasiswa yang dari jurusan matematika juga mengajar matematika. Nah, jadi setiap pertemuan itu ada tahapan. Jadi tahapan selanjutnya makin ke depan tentu saja pembelajarannya itu semakin sulit dan uh, siswa-siswa yang ikut ke sana juga tergolong dapat mengikuti sehingga kami dapat mengatakan bahwa rumah belajar ini dapat diterapkan dan sukses karena siswa-siswa tersebut dapat memahami pembelajaran. Lalu untuk dokumentasinya berikut contoh dokumentasi hari pertama di rumah belajar yang kami laksanakan di ruang kelas satu SD Desa Tengah. Nah, di sini mahasiswa menciptakan suasana belajar yang nyaman, layaknya diskusi bersama abang dan kakak, sehingga adik-adik rumah belajar jujur dalam belajar. Contohnya, misalkan mereka tidak paham uh, materi yang sedang diajarkan. Jadi kakak-kakaknya nanya, udah paham belum? Terus kalau mereka memang belum paham, belum Kak, langsung dijawab belum, karena mereka merasa itu bukan saingan. Jadi mereka jujur saja, tidak ada malu-malu. Kalau memang masih belum paham, mereka bilang belum paham. Dan kalau mereka paham, mereka bilang paham. Dan rata-rata siswa SD dan juga TK yang belajar di sana cukup excited. Jadi kalau ditanya tuh langsung kayak saya kak itu. Nah, sekian presentasi saya terkait program kerja kami, yaitu rumah belajar yang kami laksanakan bersama murid-murid di SD Tengah, baik TK maupun SD. Saya ucapkan akhir kata terima kasih.